Kita mulai dengan pembelajaran yang pertama, yaitu sistem gerak pada makhluk hidup. Nah, kita tahu makhluk hidup itu meliputi yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang yang akan kita pelajari pertama yaitu sistem gerak pada manusia. Nah, di sini sudah kalian lihat ada rangka tubuh manusia. Berfungsi untuk apa saja? Yaitu satu, untuk menegakkan berdirinya tubuh. Dua, untuk memberi bentuk tubuh. Yang ketiga, melindungi organ-organ bagian dalam seperti jantung, paru-paru, usus, ginjal. Yang keempat, tempat melekatnya otot. Yang kelima, sebagai alat gerak pasif. Yang keenam, tempat pembentukan sel-sel darah, yaitu sel darah merah, putih, keping darah maupun plasma darah. Nah, demikianlah ada kurang lebih 6 fungsi rangka. Bagian-bagian dari rangka tubuh manusia itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian badan, dan bagian anggota badan, yaitu tangan dan kaki. Ya. Nah, lalu bagian kepala atau bagian tengkorak ya, terdiri dari tulang, yaitu tulang kepala belakang, kemudian tulang ubun-ubun, ya, tulang dahi, nih, kemudian di sini ada tulang baji, kemudian ada tulang pelipis, tulang air mata, kemudian ada tulang hidung, tulang pipi, ya, rahang atas dan rahang bawah. Nah, itu bagian-bagian dari kepala. Kemudian yang kedua yaitu bagian badan. Bagian badan itu terdiri dari ya, tulang belakang. Nih, ada yang ada di belakang, tulang belakang. Kemudian ada tulang dada, tulang rusuk. Nah, kemudian ini ada gelang bahu yang terdiri dari tulang selangka dengan paruh gagak dan tulang belikat. Kemudian yang termasuk anggota badan yaitu ini adalah tulang atau gelang panggul yang terdiri dari tulang usus, ya, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Nah, ini termasuk tulang badan. Lalu tulang anggota badan terdiri dari tangan, ya, dan kaki. Ya, tangan itu meliputi lengan atas, lengan bawah yang terdiri dari tulang hasta dan pengumpil, pergelangan tangan, dan tulang-tulang jari. Kemudian jumlah-jumlah tulangnya, ya. Nah, itu juga perlu kita ketahui jumlah-jumlah masing-masing tulang yang membentuk, misalnya tulang tengkorak. Tulang tengkorak, tulang belakang itu ada 1, tulang ubun-ubun itu ada 2 kiri kanan, kemudian tulang dahi itu ada 1, ya. Tulang baji itu ada 2 kiri kanan, tulang pelipis juga ada 2 kiri kanan, tulang air mata ada 2 kiri kanan, tulang hidung ini ada 2 tapi menjadi 1, tulang pipi ada 2 kiri kanan, kemudian tulang rahang atas, tulang rahang bawah. Itu jumlah tulang yang menyusun tengkorak. Kemudian jumlah tulang yang ada pada anggota badan atau tulang badan, ya. Kita lihat di belakang ini ada tulang belakang. Nah, di sini ada
jumlahnya 33 ruas, ya, ruas-ruas tulang belakang kita. Yang pertama, yang paling atas ini namanya tulang atlas, yang berfungsi untuk menggerakkan leher kita, ya, bisa diputar. Tulang atlas, kemudian ini tulang leher, tulang atlas 1, tulang leher ada 6, jadi jumlahnya 7. Kemudian tulang punggung ini jumlahnya ada 12. Tulang pinggang itu ada 5, ya, tulang kelangkang itu ada 5, dan tulang ekor ini ada 4. Jadi jumlah tulang secara keseluruhan di sini berjumlah 33. Ya, 33 ruas. Kemudian kita lihat tulang badan, ya. Tulang badan itu terdiri dari gelang bahu, ini namanya gelang bahu, ya. Gelang bahu itu terdiri dari tulang selangka, ini tulang selangka yang ada di depan, ya, dan tulang belikat, ini tulang belikat. Ini jumlahnya masing-masing 2. Itu membentuk gelang bahu, ya. Ini tulang belikatnya ada 2. Kita lihat tulang selangka ada di depan, ini tulang selangka. Terus tulang belikat ini membentuk gelang bahu. Ini termasuk tulang badan. Kemudian tulang dada. Ini tulang dada. Tulang dada itu terdiri dari tulang hulu yang atas dan yang bawah namanya tajuk pedang. Ini, ya, yang bawah ini tajuk pedang. Kemudian di sini ada tulang rusuk. Nah, tulang rusuk ini jumlahnya sekitar 12. Terdiri atau dibagi menjadi 3, yaitu rusuk sejati yang berjumlah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini rusuk sejati. Kemudian di bawahnya lagi ada 3, namanya rusuk palsu. Ini yang bawahnya ini rusuk palsu. Dan yang terakhir adalah rusuk melayang. Nah, ini kalau kita lihat dari belakang ada 2 rusuk melayang. Yang paling bawah nih, ya. Nah, jadi jumlah tulang rusuk pada manusia yaitu ada 12, yang terdiri dari 7 rusuk sejati, 3 rusuk melayang, rusuk palsu, dan 2 rusuk melayang. Kemudian bagian gelang panggul itu terdiri dari tulang usus, 2 tulang usus, kemudian 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Nah, itulah yang membentuk badan. Nah, terus anggota badan terdiri dari lengan atas, jumlahnya 2, yang lengan bawahnya tulang asta dan tulang pengumpil. Kalau yang bawahnya tulang paha dan tulang kering, dan tulang telapak kaki. Nah, itu bagian anggota badan. Nah, sekarang bentuk-bentuk tulang, ya. Pada rangka kita ini ada 3 bagian bentuk tulang. Yang pertama yaitu tulang pipih. Nih, bagian kepalanya termasuk tulang pipih, tulang belikat, kemudian tulang usus juga termasuk tulang pipih. Kemudian yang kedua, tulang pipa, yaitu lengan atas, lengan bawah, ya, paha atas, tulang kaki juga termasuk tulang pipa. Kemudian tulang rusuk juga termasuk tulang pipa. Kemudian yang ketiga, tulang pendek, yaitu ruas-ruas tulang belakang. Ini termasuk tulang pendek. Kemudian ruas-ruas jari, ya, termasuk contoh tulang pendek. Kenapa tangan atau kaki kita bisa digerakkan? Nah, karena pada tubuh kita ada antara tulang yang satu dengan yang lain itu ada namanya apa? Persendian atau sendi. Jadi sendi itu adalah menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lain. Ya.
Sendi itu ada yang disebut dengan sendi mati. Contohnya ini, hubungan antar tulang tengkorak. Ini namanya di sini sendi mati. Artinya sendi itu tidak dapat digerakkan sama sekali. Kemudian ada sendi kaku. Ya. Misalnya antara ruas-ruas pada tulang belakang. Itu termasuk sendi kaku. Jadi gerakannya cuman terbatas ya. Kemudian ada sendi gerak. Nah, sendi gerak itu lagi dibedakan menjadi ada sendi peluru, ada sendi engsel, ada sendi putar ya. Nah, contoh sendi putar misalnya terdapat pada leher, jadi leher kita bisa digerakkan kiri ke kanan. Kemudian sendi peluru, hubungan antara bahu dan lengan atas ya, bisa digerakkan ke segala arah, itu namanya sendi peluru ya. Begitu juga pada pangkal paha ini dengan gelang panggul ya, itu terdapat sendi peluru, dapat diputar ke segala arah. Kemudian berikutnya yaitu sendi engsel ya. Sendi engsel itu hanya bisa digerakkan ke satu arah. Misalnya tangan kita bisa digerakkan, kemudian pada kaki kita bisa digerakkan ke belakang saja. Nah, itu merupakan bentuk sendi engsel. Pembagian pada tulang rangka ini dibagi menjadi dua berdasarkan sasat penyusunnya. Ada tulang keras dan ada tulang rawan. Nah, tulang keras itu yang membentuk tulang-tulang ini, kepala misalnya, tulang ini semuanya termasuk tulang keras. Lalu yang tulang rawan misalnya yang membentuk ini kuping telinga ya. Nih, cuping telinga ini terbentuk dari tulang rawan. Cuping hidung juga terbentuk dari tulang rawan. Kemudian ujung-ujung pada tulang ini yang menghubungkan tulang yang satu dengan yang lain juga terdapat tulang rawan. Nah, tulang rawan itu artinya tulang yang sifatnya lentur ya, karena tulang rawan itu sedikit mengandung zat kapur dan banyak mengandung kolagen sehingga dia bersifat lentur. Contohnya misalnya telinga kita ini, nah bisa dibengkok-bengkokkan ya, karena terbuat dari terbentuk dari tulang rawan. Sedangkan tulang keras terbuat dari banyak zat kapur dan sedikit kolagen, jadi kebalikannya. Nah, itulah pembagian-bagian tulang dari rangka tubuh manusia.